Dalam rapat dengar pendapat bersama Panitia Seleksi Komisi Yudisial, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyoroti pentingnya verifikasi ijazah calon anggota Komisi Yudisial. Ia menyinggung polemik terkait keabsahan ijazah Hakim Konstitusi Arsul Sani yang sebelumnya menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan publik. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Habibur Rahman mempertanyakan apakah pansel telah memiliki mekanisme khusus untuk mengecek keaslian ijazah para calon, termasuk memastikan kampus tempat mereka menempuh pendidikan benar-benar ada dan terdaftar. Ia menegaskan bahwa keaslian dokumen pendidikan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas proses seleksi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansel KY Dahana Putra menjelaskan bahwa setiap calon diwajibkan melampirkan ijazah yang sudah dilegalisir terbaru sebagai syarat formil seleksi. Dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam proses verifikasi awal. Dahana menyebut legalisasi ijazah merupakan bukti bahwa dokumen diterbitkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Habibur Rahman kemudian kembali menanyakan apakah pansel juga memverifikasi keberadaan kampus para calon, termasuk jika ada yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ia mengaitkan hal ini dengan dugaan ijazah palsu yang dilaporkan kepada Bareskrim Polri dalam kasus Arsul Sani. Menurutnya, DPR turut disalahkan karena dianggap tidak teliti, padahal DPR tidak memiliki kemampuan forensik untuk memastikan keaslian fisik dokumen. Anggota Pansel KY Widodo menambahkan bahwa dalam proses verifikasi, panitia mencocokkan fotokopi dokumen dengan berkas asli. Jika dibutuhkan pendalaman lebih jauh, data lulusan dapat dicek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang memiliki basis data seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Verifikasi semacam ini dilakukan untuk memastikan tidak ada data akademik yang diragukan. Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, I. Dewa Gede Palguna, menilai laporan dugaan ijazah palsu terhadap Arsul Sani seharusnya ditujukan terlebih dahulu kepada DPR sebagai lembaga yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ia menyebut laporan yang langsung diajukan ke Bareskrim terkesan janggal karena dapat mengindikasikan keraguan terhadap proses seleksi yang dilakukan DPR. Palguna menjelaskan bahwa pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa setiap hakim dipilih secara objektif, transparan, dan akuntabel. Mekanisme pemilihannya diserahkan kepada masing-masing lembaga negara yang berwenang mencalonkan, termasuk DPR. MK sendiri telah hampir 1 bulan mendalami isu tersebut, namun belum dapat menyampaikan perkembangan secara terbuka karena masih dalam proses verifikasi dan untuk mencegah kesimpulan yang tidak berdasar. Melalui pembahasan ini, Komisi 3 dan Pansel KY menegaskan kembali pentingnya transparansi, validitas dokumen pendidikan, serta akurasi proses seleksi guna menjaga integritas lembaga negara yang menangani etika dan perilaku hakim. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.